Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar muatan IPS. KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.1 dan 4.1 mengenai mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Subtema yang akan kita bahas yaitu mengenai letak geografis Indonesia, kenampakan alam dan kenampakan buatan, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, dan Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Negara Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut menjadikan wilayah Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis dapat juga digambarkan dalam sebuah peta. Di peta, kita bisa menemukan judul peta, skala peta, simbol peta, legenda, insert, garis astronomis, garis tepi, petunjuk arah, atau arah mata angin. Selain letak geografis, di peta pun kita dapat menemukan kenampakan alam. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, sungai, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Seperti contoh, gunung. Untuk kenampakan alam gunung disimbolkan dengan segitiga. Sedangkan untuk dataran rendah dan dataran tinggi dalam peta digambarkan dalam bentuk warna. Dataran rendah berwarna hijau, sedangkan dataran tinggi berwarna kuning. Sebagai contoh, perhatikan gambar tersebut. Di gambar ini kita bisa melihat berbagai macam simbol untuk menandakan kenampakan alam serta kenampakan buatan yang terdapat dalam peta. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dipengaruhi dengan kenampakan alam yang ada di sekitarnya. Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda, tentu saja memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda juga, sehingga menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di sekitar sumber bahan baku. Mengapa demikian? Yaitu untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Sebagai contoh, pabrik teh. Pembangunan pabrik teh dilakukan berdekatan dengan pertanian atau perkebunan teh karena untuk memudahkan distribusi bahan baku. Begitu juga di Kalimantan.
ada pasar terapung di sana. Mengapa demikian ada pasar terapung? Karena wilayah tersebut memiliki sungai yang sangat luas sehingga memudahkan untuk adanya pasar terapung. Negara Indonesia yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terjadi secara alami. Contohnya yaitu pegunungan, gunung, sungai, laut, dan selat. Masing-masing kenampakan alam memiliki manfaat yang berbeda-beda. Sebagai contoh, laut. Laut dapat dimanfaatkan hasil lautnya untuk dijual, yaitu nelayan mengambil hasil laut seperti ikan dan hasil laut lainnya. Begitu juga sungai. Sungai dapat dimanfaatkan sebagai arena pariwisata dan juga olahraga arung jeram. Selain kenampakan alam, manusia pun membangun beberapa sarana untuk memenuhi kebutuhannya, yang dikenal dengan sebutan kenampakan buatan. Apa itu kenampakan buatan? Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya yaitu waduk, kebun binatang, perumahan, atau pemukiman. Nah, sama dengan kenampakan alam, kenampakan buatan pun memiliki manfaat yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ini adalah gambar pelabuhan. Pelabuhan dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal. Begitu juga kebun binatang. Dibangunnya kebun binatang dapat dijadikan sebagai tempat konservasi hewan. Letak geografis Indonesia selain mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, letak geografis juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Ada keuntungan serta kerugian letak geografis Indonesia dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Keuntungan yang kita dapat dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis yaitu yang pertama, terjadi akulturasi atau percampuran budaya. Akulturasi ini bisa mempengaruhi budaya Indonesia nantinya akan menjadi sangat kaya dan beragam. Yang kedua yaitu memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain memiliki keuntungan, ada juga kerugian yang didapat dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis, yaitu banyaknya budaya daerah yang nantinya tersingkir akibat masuknya budaya asing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan juga sebagai negara agraris serta potensi-potensi alam yang dimilikinya. Yang pertama yaitu negara Indonesia sebagai negara maritim. Mengapa dinamakan sebagai negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Jadi wilayah Indonesia itu wilayah perairannya lebih besar daripada daratannya. Nah, berdasarkan letak geografisnya sebagai negara maritim, negara Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat melimpah, antara lain yaitu pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, serta sumber daya laut yang beraneka ragam. Nah, di sini sebagai contoh sumber daya laut yang beraneka ragam. Nah, di sini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, khususnya dalam bidang ekonomi, di mana negara Indonesia bisa menjadi penghasil sumber makanan laut seperti udang, tuna, dan juga rumput laut. Selanjutnya yaitu negara Indonesia sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Yaitu negara yang banyak penduduknya itu
bermata pencarian sebagai petani atau pekebun. Negara Indonesia yang sangat subur ini memiliki potensi agraris yang sangat melimpah, yaitu ketersediaan lahannya, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Nah, potensi agraris Indonesia ini banyak sekali yang diekspor ke luar negeri seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Kedua potensi tersebut harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik tentunya memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya, sedangkan transportasi yang memadai dapat memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk. Kedua pendukung tersebut jika ditingkatkan, maka akan mengarah pada tercapainya pemerataan kesejahteraan penduduk. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Uma jelaskan bisa kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.